sekarang saya sudah di akhir dari uraian saya ini. Dan saya akan menutup uraian saya dengan seperti suatu doa. Saya mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga anak cucu, buyut, pokoknya seluruh keluarga Suryo Hadiprojo ini diberi ridho, kemurahan dan kekuatan untuk menjalankan kehidupan, untuk menjadi manusia-manusia yang baik. Untuk menjadi manusia-manusia yang baik. Apa itu manusia yang baik? Manusia yang baik buat saya adalah manusia yang selalu mengusahakan yang terbaik dalam hidupnya. Mengusahakan yang terbaik bagi hidupnya itu bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya, bagi negara dan bangsanya. Jadi seperti dididik sebagai manusia Pancasila, harapan saya anak, menantu, cucu, buyut, pokoknya seluruh keluarga Suryo Hadiprojo itu menjadi manusia-manusia Pancasila yang senantiasa mengutamakan kebersamaan dan tidak menjadi sumber pertikaian, melainkan justru sumber perbaikan, sumber perdamaian. Dan kalau ada pertikaian justru berusaha untuk mengakhiri pertikaian itu. Manusia-manusia yang berusaha menghasilkan yang terbaik, jadi manusia-manusia yang berukuran pada, yang berkriteria pada kualitas apapun yang dilakukan. Tidak peduli pekerjaan yang nampaknya remeh, umpama saja nyapu rumah. Itu semua hendaknya diusahakan menghasilkan yang terbaik. Nah, inilah harapan saya. Dan dengan demikian, harapan saya, keluarga Suryo Hadiprojo, anak-anak saya, mantu saya, cucu saya, buyut saya, selanjutnya, selama masih ada keluarga Suryo Hadiprojo, harapan saya, mereka senantiasa menjadi pengabdi bangsa yang bersifat pejuang, bukan bersifat pecundang. Artinya, mereka jangan jadi orang-orang, manusia-manusia yang lekas pesimis, yang lekas putus asa. Karena sebagai manusia Pancasila, mereka harus ada keyakinan bahwa Tuhan itu selalu beserta kita kalau kita berniat yang baik dan kemudian berikhtiar yang baik. Jadi karena itu harapan saya, anak cucu saya, buyut saya, keluarga Suryo Hadiprojo ini menjadi manusia-manusia yang mempunyai pengabdian yang penuh sebagai pejuang kepada negara dan bangsa, menghasilkan yang terbaik untuk negara dan bangsa. Ini harapan saya yang pertama. Selain itu saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga negara dan bangsa kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikaruniai kekuatan, kemampuan untuk mewujudkan hal-hal yang telah diucapkan, telah diniatkan ketika bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 45, yaitu bahwa kita sebagai bangsa ingin dan berjuang mengusahakan terwujudnya masyarakat yang maju, adil, sejahtera, berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu berarti bahwa kemajuan, keadilan, kesejahteraan itu tidak hanya untuk satu golongan, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan itu dapat terwujud pada nanti tahun 2045.
ketika Republik Indonesia itu berusia 100 tahun, Republik Indonesia ini telah menjadi negara bangsa yang maju, adil, sejahtera, yang tidak kalah dari negara-negara yang lain, khususnya yang di keliling kita. Kita harus betul-betul meningkatkan mutu dari sumber daya manusia kita. Itulah mengapa saya harapkan keluarga Suryo Hadiprojo bisa memberikan pengabdian, memberikan kontribusi, memberikan sumbangan pada perjuangan itu. Membuat Indonesia ini betul-betul bangsa yang maju, adil, sejahtera buat seluruh rakyatnya. Dan saya yakin kalau kita punya tekad yang kuat dan dengan semangat perjuangan yang tidak kenal menyerah, kita bisa mencapai itu. Apa yang bisa dicapai orang Korea, apa dicapai orang Tiongkok, orang Jepang, kita pun bisa. Dan itu semua tergantung pada kita, tergantung pada tekad kita, niat kita, semangat kita, semangat perjuangan kita. Nah itu harapan saya, ini semua akan berjalan, kita memperoleh ridho Allah, kemurahan Allah, dan kekuatan lahir batin untuk mewujudkan itu semua. Kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tepat untuk memimpin perjuangan kita itu. Nah inilah akhir dari uraian saya. Dan semoga uraian ini ada manfaatnya bagi keluarga saya, anak cucu saya untuk masa yang akan datang. Selamat datang di Merah Putih Podcast. Kami buat saya suatu kebanggaan nih dan suatu kehormatan juga kami bisa hadir di podcast kami di Merah Putih Podcast. Kita sekarang pasti akan membahas tentang Om Saidiman almarhum. Kita tahu di podcast kita yang sebelumnya ada video tentang Om Saidiman yang menceritakan sangat detail tentang sejarah Akademi Militer, dan itu kebanggaan buat kami juga generasi muda bisa mendapatkan true story gitu ya, cerita yang sangat luar biasa tentang kesederhanaan, perjuangan, dan komitmen sampai di akhir hayatnya beliau. Kita sangat juga kehilangan salah satu tokoh TNI khususnya yang sampai di hari tuanya juga terus berjuang untuk persatuan Indonesia, karena saya juga bersyukur pernah beberapa kali menjadi narasumber. Saidiman juga sempat berbicara beberapa kali bahwa terus pertahankan NKRI gitu, dan kita sudah banyak dapat cerita lah kalau Om Saidiman dari sisi TNI-nya, dari sisi ketentaraannya. Mungkin di podcast kita kali ini Kak, kita mungkin akan berbicara tentang family. Tapi sebelum dari situ, mungkin kami sebagai putri dari Om Saidiman mungkin bisa bercerita sejarah, maksudnya masa kecilnya Om Saidiman sebenarnya seperti apa sih? Yang kita kan, karena kan kalau kita tahu kan militer itu kan sangat berwibawa, dari karena kan kita tahu kalau Om Saidiman berbicara aja itu sudah langsung on fokus gitu semuanya. Masa kecilnya Om Saidiman itu seperti apa sih Kak sebenarnya dari cerita keluarga? Kalau menurut cerita dan saya baca di buku bibliografinya almarhum, Bapak itu lahir di Bojonegoro waktu itu, orang tuanya sebagai wakil bupati di situ. Terus sampai umur berapa gitu, terus kemudian bapaknya menjadi bupati di Pasuruan. Nah, saya ngelihatnya jiwanya bapak itu banyak menurun dari ayahnya. Walaupun mungkin bapak nggak mengenal ayahnya ya, karena waktu ayahnya meninggal tuh papa tuh masih kelas 1 SD. Masih kecil sekali ya saat itu. Tapi pasti ibunya menceritakan. Iya. Ya, dan bapak tuh sangat mengagumi ibunya gitu. Jadi pasti apa yang
apa yang diceritain ibu kalau Iya, dari Pak Gagum kan pasti kan ikut ya gitu ya. Nah, ayahnya itu sangat-sangat concern sama rakyat kecil. Oke. Dan almarhum tuh juga membela rakyat kecil. Nah, itu satu yang yang perlu, yang mungkin ada di dalam jiwa ayah saya ya. Yang kedua, ayahnya itu tidak mau diremehkan oleh orang Belanda pada saat itu dijajah Belanda kan, sama Belanda. Jadi pada saat almarhum itu bertemu dengan orang Belanda, beliau tidak pernah menggunakan bahasa Jawa, kan zaman dulu kan bahasa Jawa. Betul. Tapi menggunakan bahasa Belanda. Karena si Belanda-Belanda ini kalau bicara bahasa Jawa, Jawanya kasar. Nah, jadi kan di situ sudah bisa menunjukkan bahwa nggak bisa. Nah, itu ada di dalam diri ayah saya gitu loh. Nah, kemudian begitu juga waktu ayah saya masuk sekolah di SD, di SMP, itu kalau ada orang Belanda yang menghina maupun menghina temennya, itu dia berantem lawan, pokoknya walaupun lo ya saya badannya kurus gitu ya, orang Belandanya gede, dia nggak peduli ya, kadang-kadang kalah, hidungnya berdarah segala macam, tapi dia menunjukkan gitu bahwa kamu tidak boleh meremehkan bangsa Indonesia gitu. Dan dalam pendidikan ayah saya menunjukkan gitu bahwa bangsa Indonesia bisa lebih pintar dari kamu. Dan itu ditunjukin gitu loh, ditunjukkan sekali gitu. Kalau mengenai awal muasalnya kenapa Om Saidiman waktu itu kok mau masuk militer? Karena jujur aja quotes unquote ya di era itu kan banyak juga yang kayaknya nggak mau peduli juga gitu. Ya sebenarnya hampir sama dengan era-era sekarang yang banyak juga yang nggak mau ikut-ikutan mengetahui tentang sejarah atau do something buat Indonesia, apalagi generasi muda gitu ya yang sudah pesimis tentang Indonesia dan lain-lain. Dan di era itu pasti kan juga ada orang-orang yang berpikir ya ngapain sih membantu Republik misalnya, kan kita sudah ratusan tahun dengan Belanda dan lain-lain. Itu apa sih yang menyebabkan Om Saidiman saat itu kok pengen masuk ke ketentaraan saat itu? Sebetulnya sih enggak. Betulnya enggak ya. Oke. Cita-citanya Bapak tuh bukan masuk tentara. Sebetulnya, gitu kan. Tapi panggilan. Jadi dia lihat pada saat itu bangsa kita seperti itu, makanya kemudian itu kan waktu Papa masuk ke BKR itu masih di SMT. Jadi dia tinggalkan SMT itu, itu untuk masuk ke BKR itu. Nah kemudian pada saat itu almarhum mendapat tugas beserta kawannya, 2 orang kawannya, untuk mengambil museum di Jogja. Nah, di saat itulah almarhum melihat ada pengumuman pembukaan Akademi Militer, karena waktu itu sekolah perwira kan belum ada, dan ini pertama kali dibuka nih sekolah perwira itu. Nah, begitu beliau kan tertarik, terus pulang ke Cikampek, lapor ke pemimpinnya dan diizinkan gitu. Kemudian tes, keterima, ya masuk situ. Jadi walaupun pada saat masuk ya dengan kondisi seadanya kan di sana, jadi tidur pakai tikar, gitu, cuma tikar sama bantal. Tapi untuk Papa itu nggak jadi masalah karena dia punya tekad seperti itu. Berarti waktu itu masuknya berarti Akademi Militer di Jogja, berarti ya awalnya. Itu berapa orang sih Kak sebenarnya? Kalau Kakak pernah ingat nggak atau ayah cerita awal tuh yang masuk situ? Banyak loh. Banyak ya? Yang daftar. Yang diterima? Yang diterima kalau nggak salah 400 sekian. Jadi Om Saidiman salah satu yang lolos seleksi lah ya untuk itu ya. Iya, dan beliau tuh sangat-sangat suka olahraga juga kan. Nah, pada saat itu di Akademi Militer Jogja yang pertama tuh lah ya, itu kan ada pendidikan juga khusus buat
sport dan yang di Sarangan itu. Gitu. Nah, Bapak tuh ikut PON pertama loh. Wow, di bidang apa? Maksudnya main bola keranjang. Wah. Mewakili Yogyakarta. Nah, kebanyakan yang ikut PON pertama itu juga dari Akademi Militer Jogja. Iya, karena memang waktu itu kan masih agresi militer dan lain-lain kan. Iya. Dan juara gitu. Wah, luar biasa. Itu makanya Bapak bangga banget kalau Bapak itu. Jangan lupa loh yang itu PON pertama itu anak kebanyakan anak militer. Oke. Jadi memang dilibatkan lah ya untuk ikut. Karena emang mereka punya pelajaran khusus kan buat sport gitu loh. Iya. Oke. Nah, setelah itu kan kita tahu itu kan di Jogja. Setelah itu kan sempat Om Saidiman juga pasti menghadapi pasang surutnya Republik sampai harus waktu itu yang saya tahu kan Siliwangi kembali ke Jawa Barat. Dan apakah Om Saidiman waktu itu juga ikut dalam long march itu Kak ceritanya? Kan waktu sebelum lulus mereka masih taruna kan mereka sudah ikut pemberontakan itu melawan pemberontakan PKI yang di Madiun. Oke. Gitu kan? Nah disitulah Bapak kemudian setelah selesai itu pulang ke Jogja untuk menyelesaikan ininya. Gitu kan. Nah kemudian karena Papa itu lulus, tapi kalau nggak salah tuh di dalam bersih itu ketemu dengan itu deh Pak Nasuhi itu yang memang bilang beliau seneng gitu, suka beliau tertarik lah ya gitu ya, beliau menawarkan kalau itu masuk ke dalam batalion saya gitu kan. Nah dan kebetulan Papa itu nomor 3 terbaik. Wow, luar biasa. Sehingga boleh memilih. Gitu loh, boleh memilih mau ditempatkan di mana. Nah, dari kan itu kan mereka sampai ranking 10 ya. Nah, yang lainnya memilih jadi instruktur tetap di Jogja. Nah, Papa yang kemudian memilih masuk ke Siliwangi gitu. Jadi disitulah awal muasalnya ya. Iya. Nah, kita nggak banyak cerita pastinya tentang perjuangan Om Saidiman terhadap tentang kemiliterannya, karena pasti sejarah TNI dan lain-lain banyak sekali nih Kak. Tapi kami generasi muda setelah menonton kemarin ada di podcast kita pengen tahu dari sisi family man-nya Om Saidiman terhadap keluarga gitu. Jangan salah. Gimana? Papa tuh mendidik kita kayak militer loh. Papa tuh keras loh. Jadi ya kita kalau lihat orang pada dipeluk sama ayahnya, kita dia bisa meluk gitu kan. Kadang-kadang kita kok nggak pernah ya, gitu kan. Gitu. Jadi dari kecil itu kita dididik keras sekali. Gitu, semua pakai waktu. Gitu. Kalau tidak, jadi gini, pagi jam 5 kita disuruh bangun lari, gitu kan. Udah gitu pulang mandi sekolah. Sekolah, terus kita diikutin klub berenang kan. Habis itu berenang, jam 6 sudah sampai rumah. Kalau belum sampai rumah, ya siap-siap aja. Gitu ya. Berarti harus tepat waktu ya. Mungkin kayaknya semua didikan Belanda kayak begitu ya Kak ya. Karena kayaknya era ayah-ayah kita tuh semuanya harus on time semuanya. Iya, aku nggak tahu yang lain. Tapi Papa tuh sampai kita tua juga mesti dimarahin kok. Oh gitu, wow. Kalau kita nggak on time begitu. Pernah kan mama saya lumpuh, kemudian saya kan menggantikan, bukan itu, tapi saya kemudian mendampingi bapak gitu ya, bukan menggantikan posisi mama sih, tapi tetap saya mendampingi bapak. Suatu ketika bapak selesai duluan pakaiannya gitu, saya belakangan, saya dimarahin. Padahal waktu itu juga belum waktunya. Iya. Gitu. Kamu jangan biarkan orang tua tuh suruh nunggu ya. Gitu. Jadi kita tetap orang tua itu maupun bagaimana kita harus respect. Gitu. Jadi orang tua itu nggak boleh diduain, maksudnya di nomor 2. Iya. Gitu.
Selanjutnya ada beberapa nih Kak yang kita tahu, misalnya Om Saidiman dulu sempat menjadi Wakasat. Itu kayaknya saya juga belum lahir waktu jadi Wakasat. Lalu 74 ya. 74 ya. Kenangan apa sih Kak waktu Om Saidiman Suryo Hadiprojo menjadi Wakasat? Kenangan apa yang sampai sekarang Kakak masih ingat gitu waktu beliau menjadi Wakasat? Kenangan memori apa yang berkesan waktu Om Saidiman menjadi Wakasat? Kalau menghubungkan keluarga sama jabatan, jangan lihat bahwa anak-anaknya papa itu merasakan ya gitu. Karena papa selalu bilang yang jenderal ini saya. Oke. Kalian itu bukan siapa-siapa. Kalian baru dibilang siapa kalau kalian itu sudah bekerja dan sudah bisa mendapat penghasilan. Wow, luar biasa. Gitu. Ya. Kita itu nggak boleh naik mobilnya papa, nggak boleh. Iya. Kayaknya berbeda sekali dengan zaman sekarang ya. Nggak tahu. Tapi pokoknya saat itu papa didikannya seperti itu. Jadi kita nggak pernah ngebayang, gue anaknya ini. Iya. Enggak. Karena papa selalu bilang kalau kamu bukan siapa-siapa, maksudnya yang jenderal itu saya gitu. Oke. Itu berarti juga waktu kakak kuliah dan lain-lain. Saya kuliah kan disuruh naik bus. Jadi waktu saya ingat waktu itu papa, waktu saya kuliah, ya naik busnya biasalah, semua orang naik bus. Jadi maksudnya gini, waktu papa saya kuliah, itu kan kebetulan papa bertepatan dengan tugasnya ke Jepang. Terus udah gitu sebetulnya papa kepingin saya ikut ke Jepang karena memang saya juga mendampingin papa. Cuman saya tuh kan dari dulu udah mengidam-idamkan di UI kan, gitu kan. Nah waktu itu papa bilang, kan waktu ujian seleksi masuk, kan saya bilang, Pak, Ami daftar UI Gama ini. Enggak, kalau kamu nggak di UI kamu ikut saya gitu kan. Iya. Akhirnya aku berusaha. Nah waktu berangkat kita belum pengumuman. Terus aku berangkat ke sana, terus udah gitu Tato kan keterima. Pak Ami keterima di UI gitu. Oh jadi kamu mau pulang ke Jakarta? Iya. Saya ada pertanyaan buat kamu katanya. Oh iya, apa gitu kan. Pertanyaan saya, kamu punya rencana cepat mau nikah? Tuh, kita mau sekolah ditanya mau nikah kan? Iya. Maksud papa gimana sih gitu kan, Ami mau sekolah. Enggak, kalau kamu mau nikah cepet, kamu jangan ngambil universitas. Kamu ngambil sekolah yang memang ya akademi 3 tahun gitu kan, selesai. Karena saya nggak mau kamu berhenti di tengah jalan gitu. Oh iya Pak, Ami enggak kok, nggak mikirin nikah, pokoknya mau ya udah. Satu. Kedua, saya nggak kasih kamu kendaraan ya. Mana kita belum pernah naik bus lagi. Iya. Maksudnya masih di Rawamangun. Iya. Terus ya udah nggak masalah. Saya tuh orangnya nggak masalah kayak gitu. Iya. Nggak masalah Pak kalau mesti naik bus gitu. Dan kamu harus kos. Dan kamu kosnya di tempat teman saya supaya kamu juga nggak, ya sekolah kamu bener gitu, kamu nggak kemana-mana. Bisa nggak? Bisa. Ya udah, ya aku jalanin dan itu kita komit gitu loh. Iya. Jadi emang gak dikasih aku pikiran bercanda kan. Iya, betul. Masa sih sama anak perempuan gitu betul. Enggak lo beneran. Tapi itu juga dilakukan Om Saidiman sama semua anak-anaknya berarti? Papa cara itu Papa tuh paling keras sama aku sih. Oh, oke. Ya, maksudnya ini kalau anak laki emang keras ya, karena papa ngedidik dia sebagai anak laki. Tapi terhadap anak perempuannya, itu emang cuma aku sih kayaknya yang sempet. Papa tuh kalau marah sama aku ya marah bener, cuman kalau emang bandel juga sih soalnya. Ya, namanya bandel anak muda ya Kak ya. Iya. Oke. Nah, itu kan dari sisi saat misalnya Om Saidiman waktu menjabat sebagai as a general dan punya posisi sebagai Wakasat.
Nah setelah itu kan kita tahu historicalnya Om Saidiman itu sempat menjadi Dewan Penasehat juga. Lalu yang menarik ini menjadi Duta Besar Jepang. Sebelumnya sempat juga Gubernur Lemhanas. Iya. Beberapa kebijakan tentang Lemhanas pun kami juga tahu bahwa banyak pemikiran-pemikiran Om Saidiman itu ada di dalamnya. Cerita apa sih yang kami bisa share ke kita tentang institusi waktu itu Om Saidiman bernaung di situ, Gubernur Lemhanas itu, karena itu kan pasti nggak mudah membuat satu konsep pemikiran itu kan. Lemhanas saat ini aja kan itu untuk membina jiwa nasionalisme dan lain-lain, khususnya kepada para yang akan nanti kedepannya calon pemimpin bangsa nih. Itu konsep apa sih yang di-sharing misalnya ke keluarga tentang nasionalisme? Gini ya, kalau papa sih papa tuh orangnya gini, dimana ditempatkan dia akan membuat sesuatu itu yang terbaik dan bisa bermanfaat buat semua orang gitu. Kan waktu itu kalau nggak salah juga ada wawasan Nusantara. Iya, betul. Gitu. Jadi memang papa prinsipnya kalau kita bersatu pasti kita akan menang gitu. Jadi aku sih lihat papa di mana papa merah bilang kan itu kan setelah Malari kan. Iya, betul. Iya kan, dari Makassar langsung ke Lemhanas. Dan maaf kalau aku salah, aku nggak waktu itu juga masih nggak terlalu ini ya, tapi waktu itu kan orang kalau ngomong dibuang gitu kan, kalau nggak salah gitu kan ngomong gitu. Tapi untuk papa nggak ada kata-kata ngomong dibuang gitu loh. Papa justru akan menunjukkan bahwa di mana papa diletakkan itu papa akan bikin yang terbaik gitu. Ya. Gitu. Apalagi itu tugas negara ya, yang disampaikan. Jadi apapun ya diterima. Ya, seperti waktu ke Jepang juga gitu kan. Waktu itu kan setelah Malari kalau nggak salah Perdana Menteri Jepang kan nggak ada yang datang ke Indonesia kan, karena peristiwa itu kan takut kan. Nah waktu papa ke Jepang, papa meyakinkan mereka sehingga Perdana Menteri Jepang datang ke Indonesia. Wow, itu luar biasa dan Bapak dapat julukan dari satu koran di sana, Bapak itu Duta Besar Rakyat. Wow, luar biasa. Pasti ada kenangan-kenangan juga dari pemerintahan Jepang saat itu ya. Bapak dapat tanda jasa kan, tanda jasa dari Kaisar. Dan waktu itu waktu kita pamitan, kan kita pamitan ke Kaisar Hirohito gitu. Makanya saya tuh beruntung sih sebetulnya, walaupun Papa keras pasti ada Papa mendidik mental saya dan karena saya mendampingi Papa sehingga saya bisa ketemu Kaisar Hirohito dan bisa ngobrol sedikit. Dan Kaisar Hirohito bilang, kamu jaga bapak kamu ya, bapak kamu itu orang hebat. Wow. Gitu. Itu seorang kaisar ya, pemimpin Jepang itu yang berbicara. Itu mungkin 1 banding berapa juta Kak, karena rakyat Jepang aja belum tentu bisa ketemu dia kan. Gitu. Jadi dan waktu kemarin dapat tanda jasa kan sudah putranya, waktu itu putra mahkota kan. Waktu itu ketemu sama Papa masih ingat. Iya. Nah, kenangan waktu di Jepang tuh waktu Om Saidiman menjadi Duta Besar, kenangan apa sih Kak dari pihak keluarga? Kakak mungkin melihat ya kan, pasti kan ikutlah dengan Om Saidiman beberapa kali. Apa sih kenangan yang di memorinya Kakak yang mengena gitu, kayak ayahku seperti ini ya kalau di luar dan lain-lain gitu. Saya bangga aja Papa dibilang Duta Besar Rakyat. Gitu. Iya. Karena memang Papa itu kalau hari libur dia naik MRT gitu ya, MRT untuk melihat gimana ini, dan di mana Papa ditempatkan di situ dipelajarin budayanya gitu. Iya. Kultur rakyatnya dan lain-lain gitu ya. Iya. Berarti Om Saidiman tuh tipe yang perfeksionis juga kali ya Kak? Iya. Sangat perfeksionis. Ini setelah pensiun, kita tahu banyak juga teman-teman ayah-ayah kita setelah pensiun sudah selesai, banyak yang di rumah dan lain-lain. Tapi ini juga one of the kind nih,
Om Saidiman masih terus do something buat bangsa ini. Dari segi umur pasti sudah tidak muda lagi. Dan saya juga tahu Kak Ami ini yang selalu mendampingi. Kemanapun Om Saidiman jadi pembicara dan lain-lain, ini kami yang selalu mendampingi ayah. Kenapa sih Om Saidiman tuh tetap mau do something buat bangsa ini? Yang di era itu kan harusnya masa pensiun itu yang banyak teman-teman ayah kita fokus sama cucu, tinggal di rumah, atau misalnya ada juga yang rekreasi dan lain-lain. Tapi Om Saidiman ini tetap mau terus berjuang untuk Republik Indonesia tercinta ini. Ya, dia pengen lihat masyarakat Indonesia ini makmur aja. Menurut dia sekarang masih jauh dari iya. Gitu. Jadi itu yang mendasari Om Saidiman setelah pensiun. Semua rata, semua, dia tidak ada yang, kan sekarang ya kita tahu lah ya, aku nggak mau banyak ngomong, tapi dia cuma aduh saya sedih sedih. Gitu. Kesejahteraan belum semua ya, sampai ke dia pengen makmur, dia pengen bangsa ini mendapat pendidikan yang layak, kayak gitu itu yang selalu di ini. Jadi memang nggak pernah berhenti berpikir. Iya. Karena setelah pensiun pun masih menulis buku dan lain-lain ya. Om Saidiman tuh kalau di rumah juga sama anak-anak, sama cucu-cucu mungkin, itu berbicara tentang mengenai Indonesia juga nggak sih Kak? Contohnya misalnya tentang beberapa hal-hal yang terkait isu saat itu. Karena kan pasti kan misalnya kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Indonesia misalnya, atau lagi ada isu yang terkait dengan Republik Indonesia, dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan keindonesiaan. Apakah itu selalu dibahas di keluarga? Iya, tiap makan. Oke. Jadi papa tuh bangun pagi, yang dibuka TV, dia lihat CNN, dia lihat BBC. Dia itu semua dirangkum. Terus udah gitu nanti kemudian itu kan setelah sholat subuh kan buka TV, terus duduk di belakang meja makan, ambil handphonenya, dia Facebook, dia lihat apa, dia berita-berita apa. Nanti kalau ada artikel yang menurut dia bagus, itu dia share ke cucu-cucunya, ke anak-anaknya, dan kita harus baca. Oke. Gitu. Itu everyday berarti ya? Tiap hari. Tiap hari. Dan kalau umpamanya papa tidak mendapat banyak masukan gimana, itu papa tanya, ada berita apa ya hari ini? Gitu. Malah nanya balik ke anak-anak gitu ya? Iya. Itu zaman COVID, dari pertama ada COVID sampai sebelum masuk rumah sakit, itu di diary-nya dia itu ada jumlah berapa orang terkena COVID baik di Indonesia maupun di dunia. Wow, sedetail itu ya. Iya, jadi kalau ini dibaca, ini di Jerman begini loh, hati-hati loh. Ada teman kita di Jerman bilang ya di Jerman tuh gini. Iya. Wow, berarti Om Saidiman bukan hanya memikirkan dirinya atau keluarga, tapi memikirkan orang lain juga. Iya. Dan kita nggak boleh memanfaatkan orang. Wow. Iya. Contoh kan kayak gini, kayak kalau di rumah gitu. Ke pembantu gitu sekarang. Kamu udah terima gaji kan, yang suka ngurusin gaji adikku yang kecil. Iya. Kak Nana ya berarti. Iya. Kadang-kadang Nana suka terlambat ke bank kan gitu. Padahal Nana udah bilang nih sama pembantunya, maaf ya nanti besok ya saya terlambat. Nah namanya pembantu ditanya kan, belum Pak gitu kan. Nana dipanggil. Kamu ya jangan, dia kan sudah memakai tenaga dia gitu. Iya. Kita sudah memakai tenaga dia harus dapat haknya gitu. Jadi maksudnya gini loh, semua itu dari dalam rumah dulu. Iya. Jadi percuma ngomongin Indonesia kalau di dalam rumahnya tidak dilakukan konsep itu ya. Seperti kalau ngomong sama cucu-cucunya, ya kalau kalian masih belum bisa yang
ini kalian lakuin di dalam lingkungan kalian dulu, baik itu di pekerjaan atau di mana gitu. Oke. Gitu. Itu sampai di titik sebelum Om Saidiman juga sakit yang terakhir kali itu ya? Sampai di rumah sakit. Oke. Itu gimana Kak ceritanya? 2 hari sebelum meninggal. Ya kita kan nggak tahu ya kalau mau meninggal. Yes, betul. Dia bilang, Ami jaga persatuan, terutama persatuan di keluarga dulu. Gitu. Dan kalau terhadap bangsa ini, kalau kita tidak bersatu, kita tidak bisa melawan kondisi yang sekarang. Gitu. Itu terus-terusan diomongin. Setiap ketemu jaga persatuan, jaga persatuan. Iya, Gitu. iya. Jadi waktu di rumah sakit pun concernnya beliau bukan hanya di sakitnya gitu ya? Enggak, Papa tuh sampai detik-detik terakhir tuh masih mikirin negara ini, bangsa ini, tuh dia masih ngobrol. Wah, luar biasa. Iya. Iya. Padahal kan kalau dipikir itu sakit ya. Iya. Dan aku tuh juga dengar dari suster-suster perawatnya. Gimana Kak, susternya bicaranya gimana? Mereka bilang saya baru sekali ini loh ketemu kayak gitu. Jadi mereka merasa Papa tuh udah seperti eyangnya sendiri. Jadi emang dan yang paling sedih lagi waktu itu Papa bilang melalui video call ke keluarga kita. ya. Karena kan nggak boleh pulang kan, Papa minta pulang kan nggak boleh. Sebenarnya Papa bilang saya yang tanggung jawab terhadap diri saya. Saya pokoknya mau pulang, pengen ketemu anak-anak. Jadi Papa tuh keluarga, Papa tuh semua keluarga. Papa tuh nggak pernah jalan sendiri. Iya. Semua sama anak sama cucunya gitu. Iya. Papa itu selalu bilang sama kita semua, kita harus punya kemauan, kita punya niat, kita harus semua secara serius, tapi jangan lupa kita minta sama Tuhan. Iya. Karena semua keputusan ada di sana. Ya. Berarti pengamalan Pancasila salah satunya yang paling penting, pertama sila pertama ketuhanan itu benar-benar dilakukan sekali sama Om Saidiman. Dan setahun terakhir selalu bilang waspada ya, jangan lengah, karena sesuatu apapun bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Gitu. Ya. Ini sebenarnya kita juga kehilangan nih Kak, bukan hanya pihak keluarga saja, tapi kami dari keluarga pejuang sebenarnya banyak kehilangan. Kalau saya cerita sama kakak-kakak yang lain, teman-teman ayah-ayah kita banyak. Wow, dari dulu yang berbicara tentang nasionalisme lebih banyak dan khususnya bisa down to earth ke anak-anak muda, tidak menggurui tapi bisa menceritakan dan lain-lain. Itu hanya ada 3 sebenarnya yang mereka selalu bicara kepada saya. Ada Om Purbo Suwondo, Om Sukoco Cokroatmojo dan Om Saidiman Suryo Hadiprojo. Kita benar-benar kehilangan gitu ya tentang ketiga tokoh ini yang sebagai pelaku sejarah. Mereka juga bisa mengajarkan kepada generasi muda tidak dengan cara menggurui tapi mencoba berpikir kalian harus melakukan sesuatu sesuai dengan eranya kalian. Karena era kami berbeda katanya. Beberapa kali saya dengar seperti itu. Kalau kita lihat kesan-kesan seperti itu yang diaminkan oleh mereka, sebenarnya Om Saidiman melihat Indonesia itu bisa nggak sih sesuai dengan yang keinginan Om Saidiman, misalnya pengen ada kesejahteraan, kemakmuran di Indonesia. Optimismenya apa sih Kak kalau dari Om Saidiman melihat itu terhadap Republik tercinta ini nih? Gini, Papa bilang kalau kita bersatu, kita disiplin, dan kita bersungguh-sungguh punya niat yang sama, Papa yakin kok di 100 tahun Indonesia merdeka ini kita bisa jadi negara yang besar. Makanya Papa tidak berhenti-hentinya ini gitu loh, berbuat sesuatu. Iya, termasuk memotivasi anak-anak muda juga ya. Dan suatu kehormatan juga loh Kak. Saya tahu dari pihak keluarga bahwa
Om Saidiman itu terakhir menjadi pembicara, narasumber bersama narasumber anak muda itu adalah saya. Satu kehormatan lah buat saya bisa mendampingi Om Saidiman menjadi narasumber bersama-sama. Dan itu acara yang luar biasa, dari IKAM juga ya, Ikatan Keluarga Akademi Militer Jogja. Tapi setelah kita melakukan acara itu, event itu, respon Om itu seperti apa sih, Kak? Jadi seneng masih ada anak muda yang mikirin Pancasila, masih mikirin itu, dan memang untuk masuk ke sana memang harus ada jembatan yang tahu lah ya karakternya harus bagaimana gitu kan. Kalau udah tua gitu, maksudnya kalau perbedaan umur jauh kan beda cara ya gitu. Iya, karena generasinya juga sudah beda. Iya. Ada komentar apa dari Om Saidiman saat itu almarhum setelah berbicara dengan saya, dan memang waktu itu kan membahasnya kita tentang generasi muda saat itu, tentang Indonesia dari pandangan generasi muda. Ada komentar apa sih, Kak, dari Om Saidiman sebenarnya, salah satunya untuk saya dan lain-lain? Papa bersyukur masih ada anak muda yang mikirin itu. Dan itu dibicarakan terus ya? Iya. Wow, jadi itu suatu kehormatan lah untuk saya. Jadi Om Saidiman itu ada berapa putra dan putri? Karena mungkin kan teman-teman juga mau tahu gitu. Om Saidiman tuh ada berapa sih putra putrinya? Sebetulnya yang perlu tahu Papa itu Papa itu yang mengurus kita. Itu kan waktu itu Mama lumpuh. Itu Papa masih muda loh. Papa umur 46. Oh iya, tergolong masih muda ya. Dan Papa yang ngurus Mama sendiri. Papa, jadi ini yang mungkin yang ini mesti kita kasih tahu gitu. Iya. Di balik kekerasannya Papa. Iya, kemiliterannya beliau gitu ya. Iya, kekerasan tanda ini ya gitu. Tapi Papa itu terhadap perempuan itu sangat menjunjung tinggi. Dia sangat tidak suka kalau perempuan itu disakiti. Nah, anaknya Papa tuh ada 5. Yang nomor 1 itu laki-laki. Dulu pernah jadi dirut PT PAL. Meninggal. Terus saya, terus adik saya perempuan nomor 1 namanya Atwin. Saya, terus Ria juga meninggal. Terus adik saya laki Adri, terus sama Nana, gitu. Kita berlima, gitu. Iya, dan memang kalau kita lihat dari cerita kakak ini, saya melihatnya bahwa Om Saidiman bukan hanya harus sukses di dalam bidang pekerjaannya sebagai as a militer, dia juga harus sukses mendidik anak-anaknya menjadi orang yang juga serius concern terhadap negara Republik Indonesia ini. Pertanyaan terakhir untuk kakak, pesan apa sih, Kak, dari Om Saidiman semasa hidup yang kakak selalu mengikuti nih Om Saidiman di mana-mana menjadi narasumber? Sebenarnya pesan apa sih yang selalu Om bicarakan untuk kami nih, untuk generasi muda, generasi milenial, generasi Z yang nanti di tahun 2045 kami nih, saya juga umurnya sudah 50-an gitu ya, di era itu kami yang mungkin akan ditanya-tanyakan oleh generasi muda di era tahun 2045. Pesan apa sih, Kak, yang kakak masih ingat dari Om Saidiman? Mungkin itu bisa sebagai contoh dan sebagai motivasi kami generasi muda. Papa tuh sebenarnya orangnya juga nggak terlalu muluk-muluk ya. Papa selalu bilang kalau kalian mengerjakan sesuatu, kerjakanlah secara serius dan tuntas. Ya, itu juga nomor 2, persatuan, gotong royong. Itu yang selalu Papa utarakan ke ini gitu. Dengan kalian bergotong royong, kalian bisa menghasilkan sesuatu yang lebih daripada kalian ngelakuin sendiri. Gitu. Dan nggak boleh sombong gitu, Papa selalu ngomong kayak gitu.
Terakhir yang aku mengingatkan lagi, mungkin ke teman-teman juga, Om Saidiman banyak banget bikin buku. Total tuh ada berapa buku sih Kak? 50 lebih ya? 50-an deh kayaknya. 50-an buku ya? Jadi mungkin teman-teman semua harus bisa cari nih buku-buku Om Saidiman. 50-an di... gitu, pokoknya banyak banget kok. Iya, nah itu yang salah satunya buku yang di tengah ini gitu. Jadi teman-teman anak-anak muda mesti bisa juga cari tentang sejarah Republik, salah satunya yang dari paling Om Saidiman. dibanggain sama Papa sebenarnya sebelum meninggal itu masyarakat Pancasila sih. Iya. Karena dia kepengen bangsa Indonesia ini bisa hidup secara itu yang ada di dalam bukunya. Di dalam buku itu ya. Dan buku itu sekarang sudah sampai di titik 0 Sabang. Sampai dari Sabang sampai Merauke. Itu buku itu udah di sana sekarang. Wow. Dibawa sama Pak Putut. Gitu. Pak Putut itu kalau nggak salah editor apa gitu ya pokoknya. Jadi ngobrol-ngobrol sama Papa gitu. Nah terus udah gitu Pak Putut bilang saya punya amanah gitu untuk menyebarkan buku ini gitu. Wah luar biasa. Jadi mendapat amanah dari Bapak. Dan sekarang udah sampai ke Merauke. Kemarin tanggal 1 Juni itu pas hari lahirnya Pancasila ya. Ya jadi kita merasa beruntung bahwa kita pernah punya salah satu tokoh Republik Indonesia yang baru berpulang di tahun ini. Sebenarnya sedih sih. Iya. Karena aku juga masih mengharapkan Papa ada, karena aku ngerasa aku masih butuh Papa. Iya. Dan beberapa kali kita ngomong mau ada program bersama ya Kak ya, waktu Om masih ada ya. Iya. Karena beberapa kali Om juga bilang Cokro ini harus terusin meskipun kamu generasi anak, tapi kamu ini umurnya generasi cucu. Kamu yang bisa bicara gitu ke anak-anak muda. Karena aku ngerasa sekarang nggak ada yang kasih masukan lagi gitu. Jadi tiap hari itu ada aja informasi gitu kan. Jadi aku kehilangan banget sih. Iya. Salah satunya mungkin saya juga pengen banget karena saya tahu dari beberapa keluarga Om Saidiman bilang Om Saidiman tuh selalu menulis diari. Sampai di sebelum dibawa ke rumah sakit terakhir itu masih menulis masih, ya. Walaupun dengan tulisan udah nggak jelas, tapi masih ada tulisannya. Itu saya berharap banget bisa dibikin buku tuh untuk anak-anak muda bisa. Masalahnya diary-nya Papa itu semua disingkat-singkat. Jadi kejadian satu hari itu ada di dalam satu halaman. Bisa bayangin nggak sih? Oke. Iya, jadi hanya Papa sendiri yang bisa baca dan lain-lain. Iya. Dia bisa merangkum itu semua ada cuman dalam jadi ya itu kayak perfeksionis. Jadi lembaran berikutnya kan udah tanggal ganti. Iya, betul. Iya kan? Nah, lembaran berikutnya udah tanggal besokannya gitu. Iya. Jadi kalau aku baca itu aku mengartikan sendiri ini maksudnya apa sih? Mesti search Google dulu kali ya. Kejadian hari itu ada apa gitu ya. Karena pasti bukan cuman kejadian berita dari TV apa dia masukin berita dari makanya Papa selalu ingat. Jadi aku sih ngambil cara aja rupanya. Ingetan Papa itu kuat, dia itu Papa suka nulis, Papa itu gitu. Iya. Gitu. Jadi kembali lagi Kak, memang bukan hanya keluarga saja yang kehilangan, tapi kami generasi muda dan masyarakat Indonesia juga sebenarnya kehilangan salah satu tokoh yang bisa dekat dengan kami, bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai yang merangkul anak-anak muda juga khususnya. Terima kasih kami buat waktunya. Ini sangat berharga sekali bahwa kita bisa mendengar langsung dari pihak keluarga mengenai salah satu tokoh yaitu Letjen TNI Purnawirawan Saidiman Suryo Hadiprojo. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih. Salam Merah Putih. Pesan saya sederhana, kendali diri karena alamnya memang aneh. Malah katanya sebentar lagi kutub utara pindah ke kutub selatan pindah ke kutub utara. Jadi anything can happen to anybody, anywhere, anytime. Ya, apapun bisa terjadi pada siapapun di
dimanapun, kapanpun. Jadi oleh karena itu, kewaspadaan itu memerlukan dari kita kendali diri. Kendali diri terutama menuju ke ketenangan. Ketenangan, dan menghadapi ini semua supaya tenang. Jangan panik. Kedua, kesabaran. Kesabaran, karena apapun ada bulan awalnya, tapi apapun ada akhirnya. Yang sabar. Ketiga, tabah. Menghadapi keadaan apapun, kalian saya minta tabah. Karena hanya dengan tabah, Anda bisa tenang, Anda bisa sabar. Dan peliharalah budi yang halus menghadapi ini. Jangan kita macam-macam, tapi berilah budi yang halus dan menuju ke kearifan, wisdom, hidup dengan kearifan. Nah, itulah yang dengan kendali diri itu kita akan mempunyai kekuatan lahir batin. Nah, akhirnya semua toh di tangan Tuhan. Jadi itu kita harus sanggup pasrah ikhlas kepada apapun yang terjadi. Ya, jadi dengan ketenangan, kesabaran, ketabahan, Tuhan akan memberikan yang terbaik pada kita semua. Nah, ini pesan saya hanya itu. Jadi, dan selamat hidup berjuang dan selamat sukses apapun artinya sukses. Bukan ya?